Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wassalamu taslim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan ya Bu, Pak nunggunya. Sa'asan ada kabarnya apa Bu? Lagi kurang sehat? Oh nggak ada kabar? Ada mungkin. Baik. Insyaallah kita lanjutkan Ibu, Bapak-bapak. Di ayat terakhir kita di ayat yang ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kita sekarang ada masuk di dalam surah Al-Bayyinah. Ya. Baik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Ya. Yang pertama itu Ahlul Kitab, mereka itu mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tapi klaim mereka itu justru membuat mereka menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Ajaran utamanya yang dibawa Nabi Musa adalah mengajak untuk beriman kepada Allah. Nabi Isa juga seperti itu. Nah, maka Allah itu ingin menggambarkan kepada kita semua bahwasannya sebelum Nabi Musa dan Nabi Isa itu ada sosok Nabi yang disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para Nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ada satu ayat yang itu memutarbalikkan klaim yang dibuat oleh Ahlul Kitab atau Bani Israel. Itu ya. Bani Israel mengklaim bahwasannya Nabi Ibrahim itu Yahudi. Begitu juga pengikutnya Nabi Isa mengklaim Ibrahim itu adalah Nasrani. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyah." Itu Ibrahim itu bukan Yahudi dan dia juga bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah. Nah, itu. Nah, ini sama ayat nih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Itu. Jadi Nabi Ibrahim itu ya seperti yang diklaim oleh Yahudi dan Nasrani, kami mengikut Ibrahim, tetapi realitanya enggak seperti itu. Maka Allah bantah, Ibrahim itu juga bukan Yahudi dan dia juga bukan Nasrani sebagaimana diklaim oleh Bani Israel itu. Tapi apa yang menjadi ajaran utama Nabi Ibrahim, yaitu adalah ajaran yang hanifan muslimah. Itu salah.
Nah, ajaran Hanif itu adalah ajaran yang lurus. Hanif itu lurus. Ya. Hanif itu lurus, lembut dan sebagainya. Nah, dilanjut lagi, dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga muslimah, artinya dia adalah sosok yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mukmin, tidak seperti Yahudi atau Nasrani. Nah, maka ayat ini ya memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Artinya Nabi Muhammad SAW itu ingin menggambarkan bahwasannya apa yang dibawa oleh beliau itu adalah sesuatu yang dibawa dulu, pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran yang lurus. Dan beliau juga bukan sosok Nabi Rasul yang mengada-ngada dalam perihal keimanan. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum beliau. Apa yang dilakukan oleh Muhammad? Yang paling utama adalah illa liya'budu Allaha mukhlisin. Jadi hal yang pertama kali dipinta oleh Nabi Muhammad itu, kalau kita melihat dari ayat ini, bukan sholat, bukan zakat. Kenapa? Karena kalau yang dipinta pertama kali itu adalah sholat, dan orang belum beriman dan imannya belum kokoh, udah berontak, Pak. Nah itu tiba-tiba harus diperintah melakukan sholat sebanyak 5 kali dalam sehari. Itu. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita segala sesuatu itu baiknya dimulai yang paling mudah terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau sholat itu urusannya ada aktivitas fisiknya, ada waktunya, dan lain sebagainya. Apalagi zakat, nah itu lebih susah lagi, karena berhubungan dengan kecintaan kita terhadap materi. Maka yang pertama kali dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala itu pertama adalah iman. Nah, jadi iman dulu. Maka kalau ada saudara kita yang belum beriman, lalu dia beriman, itu suatu anugerah yang sangat luar biasa. Itu. Dan sebaliknya, kalau ada saudara kita yang sudah beriman, kayak kita nih sama-sama sudah muslim dan mukmin, itu ya, tetapi perilaku kita malah terbalik, gitu, memojokkan mereka, membuat stigma mereka apa dan sebagainya gitu. Padahal yang Allah pinta pertama kali kepada manusia itu adalah mukhlisina lahud din, yaitu beriman kepada Allah. Itu yang pertama kali Allah pinta. Gitu. Baru setelah iman itu kokoh, iman itu kuat, baru ada perintah yang lain. Makanya perintah sholat itu nggak langsung turun kepada Nabi Muhammad, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau? Yang Allah perintahkan kepada beliau adalah kum fa'anzir. Itu pertama kali. Yaitu kamu beri peringatan dulu kepada kaummu. Ya, bukan langsung diperintah sholat, enggak. Nah, itulah kenapa syariat dalam agama kita itu ada tahapannya.
perintah kewajibannya juga bertahap, nggak langsung jebret gitu. Salah. Bangga Pak? Oh salah kamar. Wah Pak, sama-sama Muslim Pak, maksud takut Pak. Gitu ya. Nah jadi ini sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil, Pak. Gitu ya. Anak kita tuh kalau masih kecil dia belum paham apa-apa, gitu. Jadi jangan memaksakan sesuatu kepada anak kita yang itu belum waktunya untuk dikerjakan olehnya. Gitu. Kalau untuk mengajarkan dalam rangka mendidik dan sebagainya silahkan. Gitu. Tapi kita tidak bisa memaksakan karena emang belum waktunya. Gitu. Nah, yang paling pertama kali yang perlu kita tanamkan kepada mereka adalah ketika mereka paham siapa Tuhannya, itu udah selesai sebenarnya. Karena pada tahapan pertama yang Allah pinta kepada manusia adalah beriman, bukan hal yang lain. Gitu. Ya, kalau mungkin kalau misalnya bapak ibu-ibu sekarang mungkin kalau di sini lebih dominan sebagian anak atau sebagian cucunya, itu. Ya. Maka itu tadi. Ya. Ya. Jangan pernah memaksakan sesuatu yang itu belum waktunya. Kenapa? Karena dikhawatirkan justru malah membuat dia semakin jauh dari Tuhannya. Itu. Ya. Nah, itu yang lebih bahaya sebenarnya. Ya. Ya. Misalnya punya anak perempuan atau cucu perempuan gitu. Ya. Umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu belum mereka balik gitu. Ya, atau masih TK kita ajarkan dia untuk pakai kerudungnya, silahkan saja, tapi belum waktunya dia masuk ke dalam kategori taklif itu. Jadi kalau dia nggak mau pakai kerudung di keluar rumah, ya memang belum waktunya. Yang perlu kita pahami, dia sudah paham Allah itu adalah Tuhannya. Itu yang penting. Itu. Nah, kenapa? Karena itu yang paling utama. Nah, ya. Nah. Karena ada beberapa kesalahpahaman kita terhadap hal-hal yang seperti ini, akhirnya mengakibatkan apa? Anak itu justru malah semakin jauh dari agamanya. Karena bosan Pak. Gitu. Ya kalau mungkin ibu-ibu yang umuran sekarang, bapak ibu kan pola didiknya juga beda dengan anak sekarang itu. Gitu. Ya, mungkin dulu pilihannya dua, melakukan atau ada sesuatu yang melayang. Nah, itu saja pilihannya. Entah yang melayang sapu apa dan sebagainya. Nah, itu kan, itu pilihannya dua. Sekarang nggak bisa seperti itu. Itu. Ya. Nah, maka yang perlu kita pahami adalah pertama kali yang dipinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia itu adalah iman. Gitu. Bukan hal yang lain. Jadi kalau dia sudah selesai imannya, baru dipupuk keimanannya, baru setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan aturan yang lain, perintah yang lainnya, yaitu sholat. Itu. Kenapa sholat? Itu tadi karena sholat itu penggabungan aktivitas antara keyakinan dan aktivitas fisik kita. Gitu. Nah, makanya kalau saya itu sering bilang mobil itu perlu perawatan 6 bulan sekali, setahun sekali. Motor lebih cepat, sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, manusia butuh perawatan nggak? Aduh, ibu-ibu aja butuh perawatan. Itu fisik kita, gitu.
apalagi yang namanya jiwa kita. Itu jiwa itu butuh perawatan. Maka perawatan jiwa itu adalah sholat itu. Jadi maintenance-nya itu adalah sholat. Maka kalau dia sudah melakukan sholat, itu secara tidak langsung dia telah merawat jiwa dan raganya. Itu. Itu tetapi kalau dia hanya memperhatikan fisiknya saja tanpa memperhatikan dalamnya, itulah mungkin yang terjadi yang dialami oleh mungkin bapak ibu ngerasa anak-anak sekarang komentalnya lemah dan sebagainya itu. Kenapa? Karena yang sekarang itu orang lebih memperhatikan tampilan luarnya, tidak memperhatikan dalamannya. Itu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat sesuatu yang itu bisa memberikan kekuatan lahiriah dan jasmani. Itu. Batin dan lahiriah. Yaitu sholat. Setelah sholat kita sudah bisa, kita sudah konsisten dan sebagainya, baru naik lagi tahapan itu. Jadi agama itu bertahap. Begitu juga kita belajar agama itu bertahap. Nggak bisa langsung hari ini saya mau bisa baca Iqra, minggu depan saya sudah bisa baca Al-Quran, bulan depan udah nggak bisa seperti itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengkonsep dunia ini, dia akan dibuat secara bertahap gitu. Ya, akan ada selalu prosesnya itu. Ya, kita lahir juga nggak langsung besar seperti sekarang. Gitu. Kalau langsung besar saya kira bukannya senang orang tua itu, malah khawatir ini manusia atau bukan. Itu sebenarnya isyarat gitu, supaya kita memahami bahwasannya dalam hal apapun di dunia ini dia bertahap dan berproses gitu. Ya, agama pun seperti itu. Setelah kuat secara lahiriah, kuat secara mental, maka Allah perintahkan manusia untuk memberikan yang itu menjadi hak miliknya kepada orang lain dengan pertama perintah, yang kedua dengan sukarela. Itu. Barulah itu wa yu'tuz zakah. Itu zakat itu. Kenapa? Karena sudah kuat itu kita, mental kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau setiap yang berhubungan dengan materi itu semua manusia pasti akan merasa keberatan untuk mengeluarkan itu. Itu sudah menjadi bawaan manusia. Ya. Dan bawaan manusia juga, dia akan tidak pernah merasa puas dengan materi. Itu. Jadi nggak usah heran kalau ada orang yang menurut kita nih, dia ngapain lagi nyari duit ya? Itu. Padahal semuanya sudah punya. Tapi kok masih aja gitu. Itu nggak usah heran, karena sudah bawaan manusia akan cinta kepada materi. Itu. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Itu. Maka manusia itu akan dihias. Itu ya. Okay. Nah itu. Jadi emang hubbus syahawat, keinginan untuk cinta kepada sesuatu yang diinginkan, gitu ya. Apa yang diinginkannya? Pertama, minan nisa, dari perempuan. Nah ini mungkin
untuk laki-laki. Gitu. Apakah perempuan tidak seperti laki-laki? Enggak, perempuan juga seperti laki-laki. Kalau perempuan melihat laki-laki yang ada yang good looking atau dia enak dipandang sebagai, tetap itu. Kenapa? Karena wajar. Justru kalau ada perempuan yang melihat laki-laki dia tidak tertarik, itu saya khawatir. Ya. Ya. Begitu juga sebaliknya, gitu. Ya, karena sudah konsepnya itu ada min, ada plus, gitu. Ya. Dan itu akan saling memberikan setruman antara satu dengan yang lainnya. Itu ketertarikan itu. Nah, ya. Nah. Lalu wal qanatiril muqantar. Qanatir muqantar itu adalah harta yang berlimpah-limpah. Minadz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Nah, itu. Nah. Wal khayli. Dulu mungkin yang paling mewah itu standar orang bisa dibilang kaya kalau dia punya kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi mungkin sekarang, dulu adalah hewan. Dia punya kuda, punya onta dan sebagainya. Nah, itu. Ya. Melakali wal an'ami wal harth, gitu. Dari binatang, dia punya banyak binatang ternak, dan dia punya juragan kebun, juragan sawah. Itu sudah menjadi tabiat manusia akan suka terhadap hal yang seperti itu. Itu. Dan akan berat bagi manusia untuk mengeluarkan yang menurut dia itu adalah hasil usahanya. Gitu. Maka zakat itu perintahnya enggak langsung di awal-awal, enggak. Gitu. Datang perintah zakat setelah apa? Setelah kuat manusia keimanannya, hubungannya dengan Tuhannya baik, baru perintahkan watu zakat, keluarkan zakat. Gitu. Tapi kalau langsung awal Nabi Muhammad SAW diutus, langsung diperintahkan zakat, nggak ada yang mau masuk Islam. Gitu. Dan yang diwajibkan saja itu masih banyak orang yang berat untuk melakukannya. Nah, itu. Nggak apa-apa, Bu, tenang aja, Bu. Tidak dosa, Bu, nggak usah khawatir. Nah, maka komponen utama dalam agama kita yang harus kita pegang itu adalah rukun Islam itu. Salat pertama, kalau tadi wa ma umiru illa liya'budullah, berarti syahadat, ya kan? Yang kedua dia ada salat. Itu. Habis salat, zakat, habis itu puasa. Nah, haji itu pengecualian. Itu maksudnya tidak semua orang itu Allah berikan kemampuan untuk melakukannya. Itu. Tapi yang 4 ini itu Allah Subhanahu wa taala beri kemampuan kepada seluruh manusia. Nah, ini 4 nih yang perlu dipertahankan. Maka disebut wadzalika dinul qayyimah. Maka siapapun yang melakukan 4 ini, mukhlisina lahuddin, hunafa, wa yuqimus shalah, wa yu'tuz zakah, maka dia telah berada di jalan agama yang lurus. Oleh karenanya,
iman itu harus ada 3 komponen utama yang perlu dipenuhi. Gitu ya. Pertama adalah al-qaulu, yaitu ikrar. Nah itu perkataan. Kita mengikrarkan atau kita menyaksikan atau kita bersaksi atau kita mengucapkan sesuatu yang itu menyatakan bahwasannya Allah adalah zat satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Iman itu harus seperti itu. Kalau dia tidak dinyatakan dan dia tidak diikrarkan dan dia tidak diungkapkan, maka dia belum masuk ke dalam kategori orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena pertama kali iman itu harus diikrarkan. Nah, itu. Karena orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang musyrikin, kafir dan sebagainya, ketika mereka ditanyakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau ditanya semua manusia ini ya, yang ada yang hidup sekarang ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya satu, Allah yang menciptakan. Semuanya hampir sama. Tapi ketika mereka dipinta, mau kamu beriman kepada Allah? Ayo, jawabannya nanti dulu. Itu. Makanya iman itu harus diikrarkan. Ada qaulnya itu. Yang kedua, iman itu harus ada fi'lunya, harus ada aktivitas yang menggambarkan dari keimanan itu sendiri. Oleh karenanya, orang yang beriman kalau dia tidak melakukan sesuatu yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kurang sempurna keimanan. Karena bukti kecintaan kepada sesuatu itu akan memenuhi apapun yang dipinta oleh yang dicintainya. Nah itu. Ini ibu-ibu atau bapak-bapak gitu ya, kalau ditanya sayang nggak sama cucunya, sayang nggak sama anaknya, jawabannya semuanya sayang gitu, bahkan melebihi sayangnya kepada anaknya saat ini. Gitu. Apa bukti sayang dan cintanya itu kakek dan nenek dan orang tua kepada anak atau cucunya? Macam-macam. Nah itu. Di antaranya adalah kalau misalnya ada yang cucu minta, abah gitu, tolong mau ke warung, nah itu, diturutin nggak kira-kira? Ya. Kenapa diturutin? Sayang. Ketika Allah perintah sholat manusia, diturutin nggak? Enggak. Itu nggak usah bilang turutin. Kenapa? Ya karena kita nggak sayang. Itu. Karena kita kurang cinta. Karena kurangnya cinta kita dan kurangnya sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang kebaikan itu banyak sekali pertimbangannya sehingga tidak dilakukan. Itulah yang ketiga, iman itu harus ada amalnya. Harus ada amal solehnya iman itu. Nah, itu. Kalau ada tiga hal ini dalam keimanan kita, itulah yang disebut dengan keimanan yang sempurna. Kalau amal itu bentuknya adalah sukarela. Itu. Orang kalau sudah cinta kepada pasangannya tanpa dipinta dia akan melakukannya. Nah, itu. Biasanya para istri mengharapkan sesuatu dari suaminya kalau suaminya pergi keluar rumah. Itu. Tapi kadang-kadang suami juga kurang peka juga cintanya.
Sehingga tidak tidak bersambung antara harapan dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya. Itu kenapa terjadi? Karena sudah bersama lebih dari puluhan tahun dan sebagainya. Tapi kalau itu baru hitungan setahun, 2 tahun, itu pasti ingat. Kenapa? Karena cintanya masih bersemi. Ya, Bu. Itu. Itu. Oke. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala meminta kita hal yang pertama kali ada keimanan, lalu sholat, zakat, puasa dan sebagainya gitu. Itu supaya hubungan kita itu tidak lepas dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya kan? Manusia itu kalau terlepas hubungannya dengan orang yang dikasihinya, itu sedihnya luar biasa. Bagaimana kalau kita terlepas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya, jadi sebenarnya Allah itu sangat bahagia kalau ada hambanya itu yang beriman dan bersyukur kepadanya. Sebaliknya Allah itu enggak ridho kalau ada manusia itu yang kufur, baik kufur nikmat ataupun kufur akidah atau keimanan itu. Makanya ya, ini semua adalah gambaran bahwasannya manusia itu ya, yang perlu diperjuangkan adalah bagaimana terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena akan berpengaruh kepada bagaimana cara kita memandang kehidupan ini. Karena akan berpengaruh kepada bagaimana kita menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu akan sangat berpengaruh. Karena kita ini kadang-kadang manusia sudah banyak maunya, dan juga terkadang kita tidak mau mengakui kelemahan kita sebagai manusia. Itu, Pak. Itu. Padahal yang Allah inginkan dari kita manusia itu adalah, coba kamu sekali-sekali mengakui kelemahanmu. Ketika kita mengakui kelemahan kita, yang terjadi adalah kekuatan yang muncul lebih besar dari sebelumnya. Gitu. Kenapa seperti itu? Itu tadi. Karena timbul dari keimanan itu. Gitu. Ya. Maka siapapun manusianya yang dia melakukan ikrar dalam dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, puasa, maka dia berada di jalan agama yang lurus. Itu perlu kita pahami. Siapapun orangnya. Itu ya. Siapapun, apapun jabatannya dan lain sebagainya, selama dia masih beriman, sholat, zakat, lalu puasa, maka dia berada di jalan yang lurus. Terlepas nanti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau seperti ini kan enak jadi Pak melihat Ibu. Melihat sesama saudara itu adalah saudara semua. Kita melihat manusia itu yang kita lihat adalah, oh dia saudara saya. Kenapa? Karena dia berada di jalan yang benar. Dia sudah syahadat, dia sholat, dia zakat. Udah,
dia sholat. Gitu. Yang kita lihat itunya, bukan hal yang lainnya. Tapi kalau kita lihat atribut-atribut yang lainnya, oh udah, meskipun dia sholat barengan kita, nah itu ya, sholat jamaahnya bareng dengan kita, tapi kalau kita lihat adalah atributnya, udah tuh, yang ada dalam pikiran kita bukannya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat dia nih, wah orang ini macam-macam. Padahal sama-sama sholat, sama-sama manusia, sama-sama sholat padahal itu. Nah, itu ya. Nah maka barometer, waduh barometer, tolak ukur keberhasilan gitu ya. Ini apa keberhasilan sesuatu yang kita lakukan saat ini adalah ketika kita bisa melihat sesama manusia, khususnya sesama muslim itu melihat sebagai benar-benar saudara, sesama saudara, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Nah itu kita tahu semua, cuman itu agak susah kita juga menerimanya. Kenapa? Karena kita sering melihatnya atribut yang ada dalam diri seseorang. Kita jarang melihat dasar yang itu mempunyai kesamaan dengan kita. Apa dasarnya? Iman, sholat, puasa, zakat, itu dasarnya. Itu ya. Nah, kalau kita melihat ini udah, apapun atributnya, mau dia pakai peci hitam, pakai peci putih, atau pakai peci yang bulat itu, atau yang warna-warni kayak bapak pakai, atau yang kayak seperti ini, atau tanpa peci, nah itu nggak masalah, gitu. Karena hanya sebatas atribut. Nah itu, ya. Entah dia dari mau pakai sholatnya mau pakai kaos, mau pakai kemeja, mau pakai gamis, mau pakai sarung, enggak masalah. Itu. Karena itu adalah sebatas, yang utama adalah sholatnya. Nah itu. Entah nanti dia mau pakai celananya mau panjang apa dan lain sebagainya, itu enggak masalah. Yang penting dia sholat. Gitu. Jadi ketika kita melihat manusia seperti itu, kita akan sadar, oh ya dia saudara saya, dia punya pemandangan seperti itu, ya biarin aja, yang penting dia masih sholat. Itu. Dia punya pemahaman seperti itu, biarin aja, yang penting dia masih puasa. Nah itu. Nah, ini yang jarang kita lihat. Padahal intinya itu adalah demikian. Ya. Ayat selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Okay. Pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ahlul kitab, yaitu innal ladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kufur dari golongan ahlil kitab. Ya. Nggak apa-apa Bu, tenang aja, pokoknya selama bukan dosa aman pokoknya Bu. Kita lanjutkan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dalam ayat ini ada dua hal yang disampaikan. Pertama seperti ini. Ada yang berkaitan tentang al-khuludu fi nari jahannam, kekal di dalam neraka jahanam. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah syarrul khalqi, seburuk-buruknya manusia. Itu. Ya. Siapa manusia yang nanti akan kekal selamanya di neraka? Ya. Bukan selamanya sih, ada selama-lamanya, ada kekal saja di dalamnya. Itu dua hal yang berbeda. Gitu ya. Nah, itu bedanya, Bu. Ya. Kalau kekal dengan selama-lamanya itu, kalau hanya kekal saja, khalidina fiha, itu kekal saja. Tapi kalau khalidina fiha abada, itu sudah selama-lamanya, itu lama banget itu. Nah, itu artinya sudah ada penambahan lagi. Ya. Baik, yang pertama innalladzina kafaru min ahlil kitab. Maka siapapun manusia kalau dia kufur, ya. Nah, kalau sini contohnya min ahlil kitab, dari sebagian ahlul kitab. Karena ahlul kitab itu ada juga mereka yang beriman kepada siapa? Oh, ke Allah pasti, kepada Nabi Muhammad. Karena ini berkaitan dengan ketika ahlul kitab, ya, orang-orang setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam, itu nanti mereka menunggu kedatangan diutusnya seorang nabi di akhir itu ya. Karena ada sebagian ahlul kitab itu yang beriman kepada Nabi Muhammad gitu. Maka ada sebagian mereka yang kufur, ada sebagian mereka juga yang beriman gitu. Nah, maka manusia kalau mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu statusnya nanti al-khuludu fi nari jahannam. Statusnya. Kenapa? Karena kekufuran mereka yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka itu. Nah. Yang kedua, saya boleh ketiga. Okay. Baik, manusia itu kalau statusnya mereka tidak kufur, maka mereka melakukan aktivitas yang lainnya, yaitu al-isyraku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya antara kufur dengan mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bedanya adalah kekufuran itu biasanya terjadi setelah manusia mengetahui sesuatu yang benar, lalu dia mengingkari kebenaran itu. Itu disebut dengan kekufuran. Makanya untuk ahli kitab sebutkan innalladzina kafaru, karena ahli kitab tahu, mereka akan tahu di suatu saat nanti ada nabi dan rasul yang akan diutus ke dunia ini. Itu mereka tahu. Tetapi setelah Allah utus, mereka tidak beriman kepada nabi tersebut, mereka mengingkarinya. Itu ya. Kalau kegiatan menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu biasanya dilakukan tanpa pengetahuan terlebih dahulu. Contohnya orang Arab jahiliyah yang tinggal di kota Mekah, yang mereka lahir langsung orang tuanya menyembah berhala. Gitu. Nah, maka ayat ini dilanjutkan min ahlil kitabi wal musyrikin. Itu.
Jadi orang yang melakukan kemusyrikan itu biasanya karena didasari oleh kebodohannya. Tetapi kekufuran itu biasanya didasari karena pengetahuannya akan sesuatu. Nah itu. Kalau bahasa kita mudahnya ngelak gitu Pak. Mengelak, menyangkal dan sebagainya. Gitu. Ada sesuatu yang benar ini seperti ini gitu. Kita tahu informasi dia yang benar emang seperti itu, tapi kita nggak mau mengikutinya. Enggak itu mah itu ya. Nah, itu kekufuran seperti itu. Dan ahlul kitab melakukan hal yang seperti itu. Nah, kenapa mereka penyebutannya didahulukan dibandingkan dengan al-musyrikin? Karena ahlul kitab kekufuran mereka berdasarkan pengetahuan mereka terlebih dahulu. Jadi kalau ada manusia yang sudah tahu, lalu pengetahuannya tidak menuntun dia untuk semakin beriman atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut sebagai syarrul khalqi atau syarrul bariyah, seburuk-buruknya manusia. Ya. Yang mana harusnya ilmu yang mereka punya itu ya, menuntun mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini sebenarnya untuk menyangkal orang-orang yang mereka kekeh dalam keyakinannya bahwasannya beriman kepada Nabi Isa itu adalah sesuatu yang benar setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Padahal Nabi Muhammad SAW itu telah menyampaikan, laukana Musa au Isa, seandainya saja Musa atau Isa hidup di zamanku ketika aku itu diutus, maka la amanabi, maka Isa itu juga akan beriman, mengimani kenabian dan kerasulanku itu, dan dia juga akan beriman mengikuti syariat yang aku bawa. Maka manusia yang paling buruk itu bukan yang miskin, gitu ya. Manusia yang paling buruk itu bukan manusia yang nggak punya apa-apa di dunia, enggak. Manusia yang paling buruk menurut Al-Quran, nah itu ya, manusia yang dia kufur terhadap wahdaniyatullahi ta'ala, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mereka kufur terhadap nubuwah warisalah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kufur terhadap kenabian dan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu manusia yang paling buruk itu seperti itu. Jadi seburuk-buruknya manusia itu adalah manusia yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Selanjutnya, innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Itu. Ada pertanyaannya seperti ini. Kenapa yang di ayat ke-6 itu lebih dulu disebutkan innalladzina kafaru, bukan innalladzina amanu? Kenapa lebih dulu disebutkan sesungguhnya orang-orang yang kafir, tapi bukan yang disebutkan lebih dulu adalah orang-orang yang beriman? Nah, ada beberapa jawabannya. Di antaranya adalah
manusia itu kalau kondisinya sedang sakit, yang lebih diutamakan pengobatan atau memberi makan? Beri makan. Pengobatan atau diberi makan dulu? Nah, al-kufru, kekufuran itu bagaikan penyakit, kemusyrikan itu bagaikan penyakit, dan keimanan itu adalah obatnya. Maka tubuh itu diberi obatnya terlebih dahulu, yaitu dengan keimanan. Kalau sudah sembuh, dia makan dengan nasi putih, sambal, kerupuk, sudah nikmat. Nah, itu. Udah itu aja, nggak usah nggak ada yang lain. Iya, Bu. Apalagi kalau benar posisinya lagi lapar. Itu. Karena makan yang paling nikmat itu bukan apa yang ada di hadapan kita. Pas lapar itu makan paling nikmat. Gitu. Kenapa nikmat itu cuma makan nasi putih, nasinya anget, pakai sambal sama kerupuk? Kenapa nikmat? Hah? Bukan karena selera, bukan. Karena semua anggota tubuh kita itu bisa merasakannya. Dalam keadaan sehat itu kita bisa merasakan semuanya. Kita bisa merasakan nikmatnya pedas, mata merah, air keringatan dan sebagainya itu. Itu. Ya. Muskulah. Ya. Ayo. Itu kapan bisa terjadi? Kalau kondisi tubuh kita dalam keadaan, makanya penyakit bahaya manusia itu adalah kufur dan kemusyrikan, dan obatnya adalah keimanan. Makanya didahulukan terlebih dahulu orang-orang yang kafir, supaya mereka diberikan obat terlebih dahulu, supaya mereka nanti sembuh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu lahir ke dalam dunia ini, statusnya itu ada yang dia beriman. Nanti untuk orang-orang yang beriman, Allah uji dengan keimanan. Selanjutnya nanti ada orang-orang yang kafir. Ya. Maka ketika mereka kufur, lalu masuk ke dalam orang-orang yang beriman, statusnya berubah. Gitu. Yang tadinya dia penuh dengan penyakit, kotoran dan lain sebagainya, ketika dia beriman, hilang semua penyakit tersebut, kotorannya hilang dan sebagainya. Sama seperti kulit sapi, kalau hanya sebatas kulit sapi itu nggak bisa digunakan. Tapi kalau kulit sapi itu diolah, dibersihkan dan sebagainya, macam-macam itu bentuknya nanti kan. Nah itu. Sebenarnya ini adalah bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira. Ya. Siapapun orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Siapapun manusia yang beriman, maka ketika dia meninggal dalam keimanan, maka statusnya dia adalah husnul khatimah. Dan yang
Berapa? Yang sekian. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul. Kalau seandainya ayat ini itu kita bawa kembali kepada masa diturunkannya ayat ini, maka ayat ini menggambarkan bahwasannya orang-orang yang dulu pertama kali mereka beriman dengan Nabi Muhammad SAW itu mempunyai keutamaan yang luar biasa dibandingkan dengan kita yang beriman saat ini. Kenapa? Karena pada saat itu keimanan mereka sangat susah, tidak seperti kita saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mereka keluarkan di saat itu sangat berbeda dengan apa yang kita keluarkan saat ini. Kalau mereka ketika itu bersedekah untuk berjihad dan lain sebagainya, dan kalau kita saat ini juga mengeluarkan sedekah, itu dua kondisi yang berbeda. Kenapa? Karena kondisi mereka saat itu sedang terhimpit dan terjepit, sehingga untuk mengeluarkan sesuatu yang berat menurut kita sebagai manusia, yaitu materi, itu perlu perjuangan yang luar biasa. Maka kalau kita mengembalikan ayat ini untuk masa lalu, ini menggambarkan tentang kedudukan yang luar biasa orang-orang yang beriman di masa itu. Karena apa yang mereka lakukan saat itu tidak sebanding apa yang kita lakukan saat ini. Siapa yang mau meninggalkan harta bendanya dan rumahnya dan semua yang dimilikinya demi agama? Ada, Bu? Banyak pertimbangan kita itu pasti. Dan sahabat itu melakukannya. Ketika mereka hijrah, mereka ditinggalkan semuanya, rumahnya, hanya dibawa yang mampu dibawa saja. Sekiranya itu bisa dibawa, ya dibawa. Nah, itu. Kalau nggak bisa, mana siapa yang bisa bawa rumah itu? Nggak. Rumahnya dari batu lagi. Aduh. Ya. Nah, itu. Nah, jadi orang-orang dulu itu, ya, keimanannya itu, makanya mereka sering sekali dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena meninggalkan semuanya, apa yang dipunya dan sebagainya. Dan itu disebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul. Maka apa yang mereka tinggalkan di kampung halamannya, apa yang mereka tinggal, harta yang mereka tinggalkan, semua yang mereka tinggalkan, ya, itu tidak seberapa dengan keimanan yang mereka bawa di dalam hati mereka. Itulah yang membuat mereka menjadi khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk atau manusia. Itu. Jadi Bapak Ibu, kalau susah itu sudah bawaan lahir, jadi nggak usah khawatir. Ya. Ada yang lahir susah, lahirnya ada yang gampang nggak di sini? Jarang. Lahir itu sudah susah, itu sudah bawaan lahir. Jadi nggak usah khawatir. Nah, itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang aku takutkan kepada kalian semua itu bukan kalian susah, tapi yang aku khawatirkan adalah antuftaha alaikumud dunya,
Allah bukakan kepada kalian semua dunia ini. Artinya Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini. Itu yang Nabi Muhammad khawatirkan. Kenapa? Karena kalau susah, itu sejarah sudah menyebutkan setiap peradaban yang hebat itu dimulai dari kesusahan. Itu. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya diawali dengan kesusahan. Maka periode Mekah itu periode susah itu. Maka Al-Quran menyebutkan la yastawi minkum man anfaqa qablal fathi wa qatal. Enggak sama itu derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mereka memberikan nafkah, memberikan sedekah, yaitu kapan? Ketika mereka sedang berada di kota Madinah dan mereka sedang berada di kota Mekah. Kenapa? Karena di kota Mekah itu periode paling sulit. Gitu. Nah, jadi susah itu nggak usah perlu di. Nah, maka yang perlu kita lakukan itu adalah melepas sedikit demi sedikit ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa melepas langsung totalitas, itu nggak bisa, bukan. Sedikit-sedikit coba kita melepas ketergantungan kita kepada selain Allah. Apapun itu bentuknya. Ya. Baik kepada pasangan kita, orang lain dan sebagainya. Coba. Gitu. Karena ini yang paling susah sebenarnya, melepas ketergantungan ya, dari manusia itu. Nah, orang-orang yang beriman dulu telah membuktikannya bisa. Artinya kita pada saat ini ada kesempatan untuk bisa sebagaimana mereka bisa melakukannya. Mereka kan juga manusia orang dulu. Oh iya Ustadz, mereka bisa karena didampingi oleh Nabi Muhammad. Ya, Abu Jahal didampingi Nabi Muhammad, tapi nggak bisa. Abu Lahab juga berdampingan dengan Nabi Muhammad, tapi nggak bisa. Makanya orang-orang yang beriman itu ya, statusnya di mata Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari orang-orang yang kufur. Ya. Allah Subhanahu wa taala pertama memberikan kemuliaan kepada semua manusia tanpa pandang bulu. Maka Allah sampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani. Ini kemuliaan Allah berikan untuk semua manusia. Orang yang beriman, orang kafir, musyrik, itu semuanya mulia. Tapi nanti di sana ada tingkatan yang lebih Allah muliakan lagi. Siapa mereka? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Nah itu. Ya, maka orang yang beriman itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, itu lebih baik. Meskipun di dunia ya, dia kehidupannya kalau menurut kita mungkin susah dan sebagainya, tapi itu statusnya muslim, mukmin, dia lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dibandingkan dengan orang-orang yang musyrik, kufur, yang itu Allah berikan kepada mereka kekuasaan materi dan sebagainya. Nah, kembali lagi, Pak. Yang saya maksud adalah kemuliaan di sisi itu. Tapi kalau di mata manusia ya nggak bisa. Standarnya tetap standar ekonomi. Nah itu. Tadi. Makanya orang-orang yang beriman itu dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa?
wabtaghu fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari tuh perbendaharaan dia kamu siapkan untuk nanti di akhirat, cari sebanyak-banyaknya. Tapi Allah pesan, wala tansa nasibaka minad dunya, ingat kamu hidup di dunia dan kamu perlu bekal untuk hidup di dunia. Maka cari bekal hidupmu di dunia juga sebaik-baiknya. Karena manusia akan mulai menghormati manusia kalau dia punya, pertama, kekuasaan, yang kedua harta, yang ketiga ilmu. Kalau manusia nggak punya di antara tiga hal ini, sudah, dia tidak akan dilihat oleh manusia yang lainnya, sebaik apapun itu manusia. Karena jarang manusia mau melihat manusia itu kebaikannya. Itu realita, Pak. Tapi kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman tetap lebih utama dibandingkan orang-orang yang musyrik. Itu. Maka walatan sanasibaka minad dunya, kalau bisa jadi orang yang punya kekuasaan, silahkan. Kalau bisa juga cari orang, jadi orang yang punya harta banyak, silakan, agama nggak melarang itu. Nabi Yusuf pun mengajukan dirinya untuk menjadi pejabat. Al-Quran menggambarkan qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Wahai raja, jadikan aku sebagai pejabat karena aku adalah orang yang amanah. Itu Nabi Yusuf. Artinya tidak ada larangan seorang muslim itu mempunyai jabatan. Enggak ada larangan. Nah. Dan tidak ada larangan juga orang muslim itu menjadi orang yang punya banyak harta, enggak ada larangan. Itu. Abdurrahman bin Auf ya Bu, kayaknya enggak ada apa-apanya sekarang Pak. Bill Gates itu enggak ada apa-apanya. Gitu. Bayangkan saya ketika beliau meninggal dunia, seluruh penduduk kota Madinah itu mendapatkan bagian dari harta warisannya. Nah itu kayaknya sebagai apa? Satu kota Madinah, bukan itu, semua kota Madinah. Itu setelah dibagi dari untuk warisan anaknya, untuk istri-istrinya para nabi, untuk para sahabat yang ikut di perang Badar. Itu. Nah, itu semuanya tuh. Nah, ya. Kalau nggak bisa, maka yang ketiga, jadi orang yang berilmu. Nah, itu. Nah, tapi kalau pilihannya adalah di antara tiga hal ini, maka pilihannya kalau harus memilih, pilihlah ilmu. Kenapa? Karena biasanya kalau harta, jabatan, kita yang menjaganya. Itu. Kita tuh selalu berupaya sebagaimana supaya jabatan saya ini bisa berlangsung lama. Nanti kita cari caranya tuh supaya bisa. Begitu juga dengan harta. Bagaimana supaya harta ini tidak habis dan kalau bisa bertambah. Itu seperti itu. Kita yang menjaga harta dan kita yang menjaga jabatan. Tapi kalau ilmu kebalikannya, ilmu yang akan menjaga kita. Itu. Kita nyeleweng sedikit nih, itu ilmu yang akan mengingatkan. Ingat. Itu. Itu. Ya. Makanya ya, Allah itu memberikan kemuliaan orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dan orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu, ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang berilmu saja yang takut pada Allah. Kenapa? Karena ilmunya itu yang menuntun dia untuk menjadi khawatir amal yang tidak diterima, khawatir makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Itu ya. Oke. Maka orang yang beriman
Ya, statusnya apapun dia di dunia ini itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau di pandangan manusia itu ya, hukumnya adalah hukum sosial. Hukum sosial kita saat ini masih mengandalkan yang orang yang dianggap orang besar adalah orang yang punya jabatan dan orang yang punya harta. Hukum sosial kita sementara itu masih pada tahapan itu. Untuk menghormati orang-orang yang berilmu juga sampai saat ini ya, masih sangat sedikit sekali. Baik dari penguasanya atau pemerintahnya ataupun kita orang-orang yang hidup di Indonesia ini. Itu ayat yang ke-7. Nah, selanjutnya ayat ini yang ke-7 ya, masih yang ke-7. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika khairul bariyah. Ayat ini menggambarkan bahwasannya siapapun manusia yang dia pernah mengikrarkan sekali dalam hidupnya, dia pernah ikrar satu kali dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari apa yang dilakukannya, dan dia keluar atau dia tidak termasuk orang-orang yang di ayat yang sebelumnya, yaitu innalladzina kafaru. Baik Bapak Ibu, kita habiskan tanggung ayat terakhir, jazaa'uhum 'inda rabbihim. Jadi di ayat ke-7 ini terakhir, siapapun manusia yang dia pernah berikrar sekali terkait dengan keimanannya, maka dia tidak termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti karena dia tidak kufur, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Gitu ya. Kalau nauzubillah dia mampir dulu. Gitu ya. Ya. Jadi kalau dia mampir dulu, maka dia tidak akan kekal. Nah, apa yang membuat dia tidak kekal di dalam neraka? Karena ada keimanan di dalam hatinya itu. Nah, keimanan itulah yang tidak yang menjadi penyelamat manusia nanti dari kekalnya di dalam api neraka. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Baik, yang pertama, ganjaran yang Allah berikan kepada manusia nanti di akhirat itu adalah setiap manusia akan mempunyai surganya khusus masing-masing. Nah, itu. Jadi nggak campur. Nah, enak kan? Ya, kalau mau ketemu tinggal say hello ke samping, Bu. Gampang di surga itu. Di surga itu apa yang kita mau langsung diwujudkan. Gitu. Ini yang pertama. Artinya setiap orang itu mempunyai ganjarannya masing-masing. Kalau dia mau surganya privat ya bisa juga. Nah, privatnya dengan keluarga bisa. Nah, itu. Nah. Nah. Yang kedua, kata al-jannatu itu ada beberapa pendapat dari asal kata jannah. Nah, yang pertama, asal kata al-jannatu itu dari kata al-jinnu, jin. Nah, al-jin itu mempunyai satu keistimewaan yang Allah berikan kepadanya, yaitu kemampuan yang sangat luar biasa cepatnya. Artinya di dalam surga itu orang itu akan mendapatkan kenikmatan sebelum diucapkan oleh mulutnya. Berpikir nih, kayaknya enak nih, berpikiran nih.
Kayak enak makan ketan pakai duren, itu udah ada. Baru kepikiran aja tuh. Nah, itu. Kenapa? Karena kondisi surga itu ya, diantaranya adalah cepat dalam mengabulkan keinginan para penghuninya. Gitu. Yang kedua, kata al-jannatu itu dari kata al-junun. Al-junun itu gila. Nah, itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang itu ketika dia, gambarannya seperti ini, ketika dia berdiri di depan sorga itu, kalau dia tidak diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan dirinya, maka dia akan seperti orang yang kegilaan karena saking gembiranya. Yang ketiga, sorga itu dari kata al-junnah. Junnah itu maksud artinya adalah tameng. Itu. Maksudnya adalah surga itu menjadi perisai atau menjadi penghalang antara hamba dengan api neraka. Nah, itu ya. Yang terakhir, kata surga itu berasal dari kata al-janin. Janin. Janin, ibu tahu janin? Nah, itu janin. Janin itu apa? Hah? Janin, bu tahu janin kan, perempuan punya janin kan? Nah itu. Bagaimana kondisi janin itu? Kondisi janin itu semua tersedia. Anak yang bayi yang di perut ibu itu makannya sudah otomatis tersedia. Yang kedua, dia tidak merasakan kepanasan dan juga tidak merasakan kedinginan. Nah itu. Nah di surga itu manusia akan seperti itu. Semua tersedia dan dia tidak merasakan panas seperti di neraka atau dingin seperti di kutub utara. Itu. Hah? Bisa Pak, bisa request itu mah. Jadi intinya surga itu adalah walakum matashtahihil anfus. Apa yang kita inginkan itu ada di surga. Itu intinya. Baik, kita sudahi dulu. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka catatannya ada di akhir surat. Dzalika liman khasyiya rabbah. Maka surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bukan takut. Kata khasyiya itu berbeda dengan kata al-khauf. Kata khauf itu takut karena ada intimidasi, tapi takut karena ada ancaman dan sebagainya, itu khauf. Tapi kalau khosyia itu bukan karena takut karena ancaman, tapi rasa takut yang timbul dari Maha Agung, sesuatu yang kita agungkan itu dua hal yang berbeda. Karena kalau yang pertama takut karena ancaman, itu bisa jadi kita melakukan amal soleh itu takut neraka. Tapi kalau yang kedua, kita nggak peduli. Allah menciptakan neraka, nanti ada neraka atau surga, kita nggak peduli. Selama Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah, ya kita beribadah. Itu disebut dengan al-khasyatu, rasa takut karena didasarkan keagungan dari yang diagungkan. Wallahu alam bishawab.